Hello Technolovers, pasukan tentara di berbagai negara punya satuan yang dikhususkan dalam hal menembak. Mereka yang mahir dalam bidang ini pastinya telah melewati berbagai pelatihan. Yang jago taktis lazimnya akan masuk tim serbu, sedangkan mereka yang punya kemampuan bidik akan masuk sebagai pasukan khusus bernama sniper. Di balik kalian seorang sniper justru menjadi mimpi buruk bagi pasukan lawan. Namun banyak hal yang tidak diketahui orang soal bagaimana sniper dalam menjalankan tugas rahasianya. Kali ini, yuk kita ketahui bersama 8 fakta kehidupan seorang sniper. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasimu dulu ya, untuk terus update informasi terbaru dari teknologi populer. Perhitungan bidik. Sudah jadi kenyataan, istilah one shot one kill bagi seorang sniper. Praktiknya di medan tempur betul-betul direalisasikan sesuai pelatihan yang telah mereka jalani. Untuk meluncurkan satu peluru saja, mereka harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari kecepatan angin, jarak target, kamuflase, senjata yang dipakai, dan lain sebagainya. Semuanya harus tepat sasaran. Nah, ternyata perhitungan para sniper saat akan menembakkan pelurunya harus menghitung detak jantung. Sniper melatih diri untuk menembak di antara detak jantung karena aliran darah dapat mempengaruhi jari-jari mereka saat menembak. Untuk mencapai level ini, para sniper berlatih untuk memperlambat detak jantungnya. So, para sniper butuh latihan ekstra dan sangat lama agar kemampuan berhitungnya yang disesuaikan dengan detak jantung bisa tepat hingga target musuh dieksekusi dengan baik. Ghillie Suit. Keberadaan sniper di medan perang tidak boleh diketahui oleh musuh. Mereka harus mencari tempat aman dan tak terlihat siapapun. Hal tersebut dilakukan secara hati-hati. Mereka akan menerapkan teknik kamuflase yang disebut Ghillie Suit. Teknik ini hampir sama seperti yang dimiliki tentara reguler, tapi versi sniper jauh lebih ekstrim. Ghillie Suit dilakukan dengan cara menyelubungi diri menggunakan berbagai macam benda yang ada di lingkungan tempur. Jika misinya di padang pasir, maka para sniper harus menutupi dirinya dengan rumput kering. Jika di hutan, mereka akan menutupi diri pakai semak-semak hijau. Seorang sniper harus menentukan posisi strategis dan berjalan jauh mengendap-endap menuju tempat yang akan digunakan bersembunyi. Kemudian, jika ia sudah selesai menembak targetnya, maka langkah selanjutnya ialah dengan cepat meloloskan diri dari tempat persembunyiannya tadi. Sebab, pasukan musuh akan dikerahkan menyerang sniper. Bayangkan ya, sniper harus kabur menghindari ratusan tentara musuh yang terletak jauh dari persembunyiannya tadi. Masih mending kalau bisa lolos. Kalau tertangkap, wah siap-siap nyawa melayang deh tuh. Ih, serem ya. Musuh sniper yang sesungguhnya. Nah, Technolovers, mungkin selama ini kita mengetahui kalau sniper punya musuh dari kalangan manusia. Namun nyatanya, para sniper punya musuh alami yang sulit ditangguhkan. Menaklukkan tentara musuh bisa saja dilakukan dengan satu peluncuran peluru. Tapi angin dan gravitasi tentu tidak semudah itu. Angin dan gravitasi adalah dua musuh besar seorang sniper. Begitu juga dengan panas dan kelembaban. Musuh alami ini malah memberikan pengaruh setiap tembakan. Makanya semua aktivitas sniper juga bergantung pada faktor ini. Selain nembak target, sangat dibutuhkan perhitungan yang baik dari angin dan gravitasi berdasarkan feeling. Untuk itu, selain punya bidikan yang maut, sniper juga harus punya otak yang encer untuk membuat taktik menyerang musuh. Biaya pelatihan sniper. Menyandang tugas jadi sniper berarti menjadi pasukan khusus dengan misi berat. Maka segala hal menunjang keseharian sniper disediakan dengan baik. Misalnya fisik mereka sangat dijaga agar selalu prima. Mereka semua ditunjang dengan biaya yang tak sedikit. Melatih sniper membutuhkan alokasi dana besar, sesuai harapan yang didapatkan nanti dari hasil pelatihan seorang sniper. Nah, jika sniper tersebut sudah mahir, maka ia akan menghemat banyak sekali pengeluaran. Sebab, dari semua pasukan sniper yang paling sedikit menghabiskan amunisi. Tidak seperti tentara serbu yang menghabiskan banyak magazine, kalau sniper sih tidak sampai menghabiskan separuh dari yang dipakai tentara serbu. Makan ala kadarnya. Seorang sniper tidak bebas makan saat sedang melaksanakan misi. Dan tahu nggak, mereka dibekali apa ketika itu?
sniper hanya disediakan makanan khusus berupa kepingan biskuit yang bisa dimakan sekali saja namun langsung mengenyangkan perut. Begitupun minumnya, semua dibatasi. Mereka bahkan dilarang beranjak dari tempat persembunyiannya, karena mana tahu target bidikannya tiba-tiba muncul, misalnya melalui bidikan teleskopnya. So, karena pergerakan serba terbatas, jadi makan minum pun yang ala kadarnya. Aktivitas di luar kendali. Jika makan minum saja serba dibatasi, terlebih saat para sniper ingin buang air. Nah, ini nih bikin penasaran, pasti lebih ribet lagi kan ya? Jika hal demikian menimpa seorang sniper saat melaksanakan misinya, tentu bisa sangat mengganggu fokus mereka. Tapi ya apa boleh buat, mereka telah membawa botol sebagai wadah kencingnya. Lalu, bagaimana kalau buang air besar? Ya, kalau memungkinkan buang hajat di tempat persembunyiannya boleh-boleh saja. Atau bisa juga mencari tempat yang aman dari pantauan musuh. Namun dipastikan hasil buang hajatnya itu memang sudah ada di suatu wadah. Kemudian, mereka akan membawanya agar tidak menimbulkan kecurigaan musuh, biar tidak ketahuan. Fakta sniper mematikan. Menjadi seorang sniper pastinya telah dibekali ilmu pengetahuan dan menuntaskan buku-buku pedoman untuk menjadi seorang penembak runduk. Tapi sniper ini bukan sekedar murid di sekolahan yang pintar lewat bacaan buku mereka. Sniper bisa disebut mematikan karena semua kemampuan mereka dibentuk lewat latihan berkesinambungan. Setiap sniper pun tidak sama kemampuannya, masing-masing punya spesialis tersendiri. Ada yang memiliki kemampuan berpikir cepat, ada yang bisa menghitung dengan akurat saat menembak, atau bahkan ada yang kemampuan kamuflasenya terbilang mematikan. Nah, untuk menguasai semua aspek mereka dibekali latihan berat. Pencapaian target. Hal membanggakan memang bisa lulus dan menyandang status sniper mematikan, meski melalui banyak hal yang berat saat pelatihan. Apalagi, tidak semua personil TNI mampu mengemban tugas ini. Namun dibalik handalnya pekerjaan sniper, sayangnya karena tugas mereka berhubungan erat dengan misi intelijen, maka misi para sniper dianggap seperti angin lalu oleh atasannya. Kalau gagal ya siap-siap dicaci, terlebih jika ada yang sampai tertangkap musuh. Waduh, malah jadi aib besar baginya dan bagi satuan mereka. Terus, kalau mereka berhasil capai target, ya gak gimana-gimana juga sih. Soalnya, sniper akan merahasiakan semua misi yang pernah ia jalankan. Tak ada satupun yang mengetahuinya, kecuali kalau sudah pensiun dan mendapat izin mendokumentasikannya oleh pihak yang berwenang. Itulah tadi fakta-fakta tentang seorang sniper. So, fakta mana nih yang paling gokil menurutmu? Komen di bawah ya. Sekalian juga klik like dan share video ini. Terima kasih telah menyimak. Bye-bye.